Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab 2 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Ziklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa, maka tampaklah Saul bertelakan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku lalu memanggil aku dan aku berkata, 'Ya Tuanku.' Ia bertanya kepadaku, 'Siapakah engkau?' Jawabku kepadanya, 'Aku seorang Amalek.' Lalu katanya kepadaku, 'Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku.' Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan dan karena umat Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang." Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, "Asalmu dari mana?" Jawabnya, "Aku ini anak perantau, orang Amalek." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan?" Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah dia." Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, 'Aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan.'" Kematian Saul dan anak-anaknya, termasuk Yonatan, dalam pertempuran di pegunungan Gilboa, telah sampai kepada Daud. Kabar itu tentu bukanlah sebuah perkara yang mudah untuk diterima olehnya. Itulah mengapa kita melihat Daud yang begitu terpukul sekaligus marah atas kabar tersebut. Segala kesedihan dan kemarahan pada diri Daud terjadi bukan hanya karena ia mendengar bahwa Yonatan, sahabatnya, telah mati dalam pertempuran, tetapi juga karena Saul, raja yang diurapi Tuhan, telah dibunuh. Secara pertimbangan sederhana, semestinya Daud merasa senang ketika Saul telah mati dalam peperangan, karena ini berarti ia sudah tidak perlu melakukan pelarian tanpa arah. Daud semestinya hanya perlu sedih atas kematian sahabatnya Yonatan. Namun di dalam perikop ini kita justru melihat Daud merasa sangat terpukul atas kematian keduanya. Pengalaman duka yang Daud dapatkan dari Saul selama bertahun-tahun lamanya ternyata tidak menyurutkan apalagi menghilangkan kasihnya kepada Saul. Daud telah membuktikan bahwa perkataannya selama ini, yakni ia begitu mengasihi Saul dengan tulus dan tidak memiliki tendensi untuk merebut apapun mencelakakan Saul, adalah hal yang benar. Kesedihan besar yang Daud alami atas kematian Saul dan Yonatan menjadi indikator bahwa kasih bagi keduanya selalu ada hingga kematian memisahkan mereka. Sahabat Alkitab, mempertahankan kasih adalah sebuah pekerjaan yang melelahkan dan memerlukan upaya yang konsisten. Kita tidak dapat mengatakan, "Aku mengasihimu," lalu membiarkannya begitu saja. Kalimat "aku mengasihimu" perlu selalu dikerjakan, yang tidak hanya sekedar diucapkan, tetapi juga perlu selalu dirawat. Hal ini perlu kita lakukan mulai dari hubungan suami istri, anak orang tua, saudara, sahabat, dan dalam relasi bermasyarakat. Kasih tidak boleh berakhir
dan tidak dapat dihalangi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk mampu menjadi individu-individu yang menghadirkan kasih, yang mengasihi sesama, mulai dalam keluarga kami, dalam relasi persahabatan, dalam relasi pekerjaan, pendidikan, dan relasi bermasyarakat. Dan biarlah kasih itu boleh terus terjadi, boleh terus kami bagikan, sampai kami mengalami kematian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mengasihi, dan biarlah kami ditopang oleh pertolongan Roh Kudus. Amin.